Mangga Pak Esa pilih pada di ngawitan. Baik, Pak Andi, terima kasih. Mungkin saya mulai saja ya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Andi Suwirta, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru, mahasiswa, dan hadirin yang telah hadir dalam pertemuan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan secara tatap maya dalam kegiatan bedah buku dengan judul Orde Baru dalam News dan Views yang dibuat oleh dosen dari Indonesia dan Brunei Darussalam. Bapak Ibu, guru, mahasiswa, dan para hadirin yang berbahagia, untuk mulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin dan ditampilkan secara daring oleh saya sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar biar saya masuk lagi. Biar saya coba share screen. Adapun kita masuk ke acara selanjutnya adalah adanya sambutan dari Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail. Beliau itu adalah dosen di University Brunei Darussalam dan juga salah satu penulis buku. Biar saya tampilkan videonya sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi saya dulu mengucapkan setinggi takniah kepada
Pak Andi dan juga SPNC yang telah berjaya menerbitkan buku Sejarah Orde Baru dalam MIUS dan BIOS, studi tentang pres dan kritik sosial pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia 1966-1998. Saya sebagai salah seorang penulis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Pak Andi yang telah membawa saya untuk sama-sama meneliti kandungan daripada buku ini. Jadi saya melihat memang satu kajian sejarah di zaman Soeharto, dan pada zamannya ini memang satu perkara penting yang perlu dicatat, di mana dalam buku ini telah menggunakan sumber-sumber surat-surat kabar. Jadi surat kabar adalah salah satu daripada perkara penting ataupun sumber atau rujukan yang sering digunakan oleh ahli-ahli sejarah, terutama dalam mengkaji sejarah modern. Bukan saja di Indonesia, kita di Brunei pun surat kabar adalah salah satu daripada perkara penting dalam membuat kajian sejarah modern Brunei, terutama di zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin III, di mana pada masa itu parti-parti politik dibenarkan untuk bergerak dan mereka mempunyai surat kabar sendiri yang boleh sampai sekarang diakses pandangan mereka. Begitu juga surat-surat kabar kerajaan di negara Brunei Darussalam. Jadi kita sebagai ahli sejarah memang tidak dinafikan, terutama sejarah moden, surat kabar adalah salah satu daripada perkara penting yang boleh memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku bukan saja di Indonesia, bahkan di alam Melayu dan dunia seluruhnya. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah sambutan dari Profesor Dr. Haji Awang Asbal bin Haji Mail. Beliau juga mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa masuk di tengah-tengah kita semua, tapi semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi sebuah inspirasi agar kita mau untuk menulis buku gitu. Seperti halnya beliau dan Pak Andi Suwirta gitu. Oke, acara selanjutnya mungkin langsung saja telah ada di tengah-tengah kita Bapak Kusnan Kadari MPD. Beliau adalah guru dari SMPN 26 Purworejo, Jawa Tengah, yang akan membedah buku yang dibuat oleh Dr. Andes Andi Suwirta terkait dengan Orde Baru dalam MIUS dan PIUS. Kepada Bapak Kusnan Kadari, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi Mas. Iya. Terima kasih Mas Fauzian Esa Gumelar ya. Jadi dari namanya saya ingat Pak Agung Gumelar, apakah ini saudaranya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Andi Suwirta, juga Pak Awang Haji Asbal Mail, juga Mas Yayan, dan semua peserta yang ada di sini secara online. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita dapat bertemu bersama-sama di sini sekedar untuk menimba ilmu dari para tokoh-tokoh sejarawan, terutama yang dari UPI, kemudian dari Brunei Darussalam. Juga di sini saya tidak banyak akan bicara tentang pembedahan karena apa? Ini orang kurang ahli kok malah membedah yang ahli kan gitu, seperti itu. Saya baru 2 buku saya terbitkan saja belum laku, baru laku 150 eksemplar. Membedah bukunya Mas Andi yang sudah banyak karyanya di sini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan sedikit dengan saya di sini. Saya kayaknya kalau mahasiswa dulu D2 IPS UNES IKIP Negeri Semarang. Jadi kalau saya lihat Mas Andi juga dulu IKIP Negeri Bandung ya, seperti itu. Jadi tapi kok tuaan Mas Andi sama saya.
Mas Andi tahun 62, saya tahun 64, kemudian kita sama-sama jadi guru SMP, dan sekarang alhamdulillah ini mendekati pensiun, saya didekatkan dengan rumah, yaitu dengan dengan jarak hanya 1 kilometer seperti itu. Oke, next ya. Kita turunkan untuk Mas Andi Swirta, Pak Awang Haji Asbol. Kita bersama-sama bahwa kita tahu sejarah Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan sejarah Cina, yang katanya orang Cina itu sangat rajin mencatat dalam kronik-kronik sejarahnya, kalau kita itu hanya sebagai penikmat buku saja. Sementara kita mau nulis sangat enggan, katanya nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Padahal kalau kita bicara tentang sejarah, bagaimana mungkin kalau kita nggak membaca? Maka di sini saya perkenalkan, saya salah satu orang yang suka memburu buku, terutama buku-buku yang kuno. Karena apa? Karena dalam kenyataannya kita memang harus banyak tahu dari membaca itu. Untuk ini kita patutlah juga bersama-sama. Terima kasih pada Mas Andi yang sudah menulis sejarah Orde Baru dalam News dan Views. Ini memang saya pertama kali. Saya membaca bukunya Orde Baru itu yang tebal, nyatanya belum banyak yang mengungkap dengan dari koran-koran ini. Dan untuk ini saya membacanya malah pusing juga. Karena di situ berita-berita yang harus diambil dan ditelaah, dibahas menjadi sebuah tulisan yang sangat bagus sekali. Untuk itu kita juga tahu, ini mohon maaf ini Mas Arifin untuk menaikkan. Jadi kita bersama-sama kita tahu bahwa kita semuanya sudah paham kalau orang sejarah itu harus banyak membaca. Itu salah satu buku saya adalah Pahlawan Tanpa Gelar Pahlawan, Mr. Kasman Singadimedja. Itu hanya sebuah emosi saya membuat buku karena saat itu saya usul gelar pahlawan ditolak oleh Gubernur Jawa Tengah. Karena emosi jadilah buku. Walaupun akhirnya setelah buku terbit, Pak Kasman dapat gelar pahlawan. Nah ini kan yang luar biasa. Saya harus membuat risalah pembelaan tentang Pak Kasman ini. Bagaimana susahnya saya dibantai oleh guru-guru, dosen-dosen Undip, juga dari Dinas Sosial. Saya juga diam aja. Karena apa? Nyatanya kita membela bahwa Mr. Kasman ini adalah perlu gelar pahlawan. Nah, di sini yang menarik untuk saya, Mas Andi, juga teman-teman semuanya, juga para mahasiswa, saya itu hanya terkesan di sini, bahwa saya juga suka memperhatikan iklan, terutama iklan ini. Kalau Mas Andi tahu, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ini iklan apa? Ini adalah iklan parfum Axe Alaska. Jadi iklan saja sudah seperti itu. Dia akan menjual sebuah produk, dia itu membuat suatu tulisan yang bisa orang lain tuh tertarik. Nah, di sini Mas Andi mungkin juga menulis ini. Saya lihat dengan sejarah Orde Baru dalam News dan Views ini kan lain daripada yang lain. Sehingga perlu untuk dibaca. Sehingga perlu untuk dikaji. Dan di sini kan kelihatan bahwa buku ini terbagi jadi 8 tema pembahasan. Diawali dengan ini semuanya ada pers dan kritik sosial pada masa Orde Baru. Sebuah pengantar dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan dan saran. Ini baru kali ini saya membaca buku seperti ini. Dan di sini tentunya kalau saya biasanya membacanya saya awali dari pengantar, langsung saya buka yang terakhir penutupnya. Jadi tidak langsung satu buku saya telan mentah-mentah, karena apa? Biasanya intinya di belakang itu. Kemudian secara mudah akan kita lihat pembagian halamannya itu tidak begitu
sulit karena Bapak Ibu semuanya bisa melihat dalam daftar isinya. Ini kita juga melihat pembagiannya sudah berimbang, tidak ada yang terlalu banyak, tidak ada yang terlalu sedikit, semuanya berimbang. Hanya saja kita patutlah untuk dapat melihat bahwa tulisan ini adalah kalau buat saya itu tulisan langka. Karena langka itulah yang membuat orang lain tertarik. Biasanya semakin langka semakin tertarik. Mengapa tertarik? Karena apa? Nggak ada yang lainnya. Ini Mas Andi, terima kasih sekali bisa menghantarkan kita, guru-guru, terutama yang melihat di sini, terutama yang di sini. Saya membaca dalam sebuah pengantarnya itu, lahirnya Orde Baru adanya krisis. Ternyata krisis ini di mana-mana menjadi penyebab perubahan. Kayak nanti Orde Lama ada krisis, muncul Orde Baru krisis, ada Orde Reformasi. Ya, sekarang kita tunggu krisisnya lagi nih. Kira-kira ada krisis enggak ini? Karena ini malam Jumat Kliwon ini. Bagi orang Jawa ini malam keramat ini. Sehingga nanti, dan ini juga malam tanggal 1 Oktober lah ini, Mas Andi kepintar milih tanggalnya ini. Dan ini buat saya adalah 1 tahun meninggalnya ibu saya. Pas hari ini juga. Nah ini kok bisa-bisa pas juga ini. Kalau di Jawa, Jumat Kliwon itu kalau diangkakan menjadi 8 dan 6, dijumlah 14, 1 tambah 4 ada 5. 5 itu adalah 4 kiblat, 1 pancer. Wah ini luar biasa Mas Andi. Kemudian kita akan lihat juga dalam kajiannya dari Mas Andi mengelaborasi tema dan subtema. Sehingga nanti baik penulis itu akan menjelaskan bagaimana mudahnya untuk mempelajari atau membaca isi buku ini. Juga kita semuanya akan lihat di sini untuk yang khusus di halaman 27. Ini yang kritik berita yang pertama adalah saat itu ada pemilu yang pertama masa Orde Baru. Ternyata Golkar muncul sebagai pemenang. Saat itu saya masih kelas 2 SPG. Jadi kita juga melihat bagaimana kita itu kecurangan-kecurangan saya tidak tahu saat itu. Dan di sini Mas Andi menuliskan ternyata Golkar itu ya pinter. Ketika di sana ada namanya politik bulldozer lah, ini saya baru saja dengar sekarang. Bulldozer itu kan berarti mendorong, menumbangkan apa yang ada di depannya tanpa pandang bulu oleh Mendagri Amir Mahmud. Dan ada sifat overacting dari aparat. Saat itu saya nggak tahu yang namanya overacting itu apa. Yang penting kita jalan saja. Kemudian dalam kajian Mingguan Mahasiswa Indonesia tahun 1966 sampai 1998 itu, nah di sini ada keberanian bahwa orang dalam mengemukakan pendapat, terutama mahasiswa, di sini saya ketemukan ada satu tulisan bahwa Orde Baru lahir secara dramatis, kayak drama ya, kayak di sandiwara radio sama di TV. Dramatis itu memang ini sebuah kata-kata yang menarik. Menarik ini seperti apa sih dramanya? Drama kan kayaknya di panggung. Di panggung itu seperti ada pemain. Pemain itu kadang-kadang bisa menipu tidak sesuai dengan tampilannya. Dramanya apa? Karena di sana ada perubahan yang luar biasa di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan maupun sosial budaya. Itu di halaman 54. Kemudian juga di halaman 56 kita lihat, ini juga baru saya dengar ada jenderal-jenderal politik dan uang. Ternyata dari dulu sampai sekarang kok kayaknya sama ini. Jadi siapa yang di dekatnya kekuasaan, kayaknya yang dikejar hanya politik, kekuasaan, dan uang ternyata. Semakin tinggi pangkatnya kayaknya semakin gendut juga duitnya kan seperti itu. Nah di sini juga akan kita lihat dalam
Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung. Nah, di sini ada hal yang menarik. Ternyata saat itu mahasiswa itu hadir seperti disambut dengan sukacita oleh Orde Baru. Karena apa? Sangat menguntungkan. Karena apa? Di situ itu mahasiswa itu seperti amunisi yang didapat oleh Orde Baru dengan cuma-cuma. Karena saat itu para mahasiswa tidak suka terhadap Orde Lama. Yang katanya Orde Lama itu sangat membatasi gerak dari para mahasiswa. Di sini akan kita lihat di halaman 61. Para mahasiswa itu mengkritik penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno. Karena bagi mereka Soekarno merupakan sosok yang dianggap sebagai lambang dan penanggung jawab dari suatu tirani yang korup. Nah, ini ternyata krisisnya penyebab di saat-saat itu juga sama, mahasiswa yang krisis. Hanya sekarang ini kita lihat kekritisannya saya belum melihat sekali. Nah, di sini Pak, mohon maaf. Sudah habis. Oke, terima kasih. Akhirnya ini saya ada kata-kata ini yang terakhir saya katakan ini ini. Akhirnya saya katakan burung pipit terbang melayang mencari makan di terjang elang. Walaupun sedikit yang kita dulang beli buku ini dibawa pulang. Artinya tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, selama jantung masih berdetak, berilah kabar yang menyenangkan. Sekian, terima kasih, matur nuwun. Thank you. Terima kasih Bapak Kusnan Kadari. Ternyata Bapak Kusnan ini selain menjadi penulis buku juga ya, ternyata menjadi seorang pujangga juga gitu ya. Terima kasih. Jadi ada yang menarik yang disampaikan Pak Kusnan Kadari, terutama terkait dengan politik bulldozer. Ada juga tentang bagaimana kelahiran Orde Baru itu terlahir secara dramatis, dan juga mungkin politik yang muncul pada masa Orde Baru. Seperti tadi ya Pak, tentang jenderal politik dan uang gitu. Oke, mungkin untuk pembicara selanjutnya adalah Bapak Yayan Salviana. Beliau adalah guru dari Seman 26 Bandung. Kepada Bapak Yayan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Fauzian Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang agak kaget ketika diminta untuk membedah buku dari guru saya sendiri. Halo Pak Esa, terdengar nggak? Ini nampaknya agak putus-putus. Ada, Bapak Yayan, terdengar suaranya? Ada jelas ya? Oke. Ya, jelas, saya ulangi lagi. Oke. Jadi saya rasanya juga berat membedah karena saya bukan siapa-siapa. Apalagi yang saya bedah adalah karya guru saya sendiri yang lebih ahli untuk bidang ini, sama seperti kata Pak Kusnan tadi. Tapi ada kesan yang luar biasa ketika saya membaca buku ini. Kenapa? Buku ini mengingatkan saya akan kebiasaan membuat clipping pada masa SMA dulu. Walaupun dulu yang di clipping kebanyakan pada beritanya. Buku ini mengingatkan saya melupakan satu hal saat itu, yaitu yang di clipping adalah bagian dari tajuk rencana. Jadi justru di sana sisi kritis dari pers. Buku ini juga mendekatkan pers, gaya bahasa pers yang lugas menjadi ilmiah. Bahkan karena ilmiahnya seakan-akan saya sedang membaca jurnal. Jadi bukan buku. Jadi berbeda dengan buku-buku sejarah yang saya baca umumnya, ini seperti jurnal begitu. Bapak Ibu sekalian, Pak Andi khususnya, guru saya, Pak Awang, Pak Haji Asbol Mail, Pak Ampuan Haji Ibrahim Tengah, membaca buku ini membawa saya kembali kuliah. Kuliah tentang banyak hal. Ada tentang sejarah pers yang diungkap di bagian awal buku. Ada sejarah Orde Baru, bagaimana Orde Baru tadi sudah dikatakan oleh Pak Kusnan, bagaimana Orde itu lahir. Dan beberapa peristiwa tentang yang besar pada masa Orde Baru. Juga bagaimana saya kuliah kembali tentang sudut pandang dan gaya kritis pers
terhadap beberapa peristiwa penting pada masa Orde Baru. Yang sebetulnya Orde Baru ini, karena sebetulnya masih kekinian dalam tanda kutip, beberapa hal itu sebetulnya masih terasa udah generasi saya, mungkin angkatan saya masih merasakan ini. Tapi bagi adik-adik mahasiswa yang ada di sini, nampaknya ini nggak terlalu terasa begitu, karena lahirnya berbeda. Tapi ini ada rasa yang bisa dirasakan, sangat terasa ketika membaca ulang ini, membaca lagi tajuk cerita dan sebagainya, agak terasa seakan-akan kembali ke masa lalu. Dan ini kan hal penting dari buku itu adalah membawa siapapun membacanya, kalau dalam sejarah, merasakan masa lalu itu. Kemudian buku ini menjadi salah satu pengayam materi mata pelajaran sejarah Indonesia di SMA, karena di SMA ada mata pelajaran sejarah Indonesia, khususnya tentang Orde Baru. Saya katakan tadi, mengenalkan rasa atau jiwa zaman masa lalu kepada generasi masa kini. Mungkin anak-anak sekarang akan terasa berbeda membaca ini, karena koran sekarang sudah berbeda. Surat kabar sekarang bentuknya sudah berbeda. Kalau dulu harus besar, kemudian benar-benar ditulis dengan pilihan kata dan sebagainya, tapi kan surat kabar sekarang berubah. Surat kabar sekarang bisa ditulis oleh dalam tanda kutip siapa saja, bukan wartawan. Kekritisannya juga kadang-kadang tidak terasa, penulisannya juga, gaya bahasanya juga seperti ada acak-acakan gitu. Ada banyak surat kabar online saat ini, dan buku ini mengingatkan saya pentingnya sebetulnya tulisan, surat kabar dalam bentuk tertulis, karena beritanya menjadi sumber sejarah, sumber jiwa zaman yang statis, yang tidak bisa berubah-ubah. Ini barangkali tanggapan saja sebetulnya dari buku ini, dari bacaan tentang putra buku ini gitu, karena memang saya agak kebingungan sebetulnya dalam tanda kutip ketika harus membedah buku ini begitu. Sudah buku yang sudah bagus harus dibedah oleh seorang guru sejarah yang dalam tanda kutip bukan siapa-siapa begitu. Oke, Pak. Kemudian berikutnya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa banyak teman saya ajak untuk membeli buku ini karena ada banyak hal yang jarang disentuh dari buku-buku yang lain. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Kusnan sebetulnya beberapa tentang bagaimana dari dramatisnya Orde Baru dan sebagainya, bagaimana tindakan pemerintah kedekatan Orde Baru dengan para dan tanda kutip para jenderal begitu, yang ternyata sejarah berulang seperti kata Pak Kusnan tadi. Bagaimana KKN juga ternyata berulang, bagaimana dalam bicara Bulog, bicara segala macam, banyak hal-hal yang menjelaskan bahwa sejarah seringkali dalam tanda kutip berulang. Itu barangkali dari saya. Mohon maaf saya tidak memberikan tayangan apapun. Mudah-mudahan tanggapan saya ini kurang pas sehingga nanti memancing untuk dialog berikutnya. Terima kasih. Itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yayan yang tadi telah membedah buku berjudul Orde Baru dalam News dan Views. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Yayan, ibarat nostalgia ya Pak. Bagaimana ketika kita membaca buku ini, kita ibarat seperti kembali belajar tentang sejarah pers, sejarah Orde Baru, dan di dalam buku ini kita bisa mengambil sebuah rasa dan jiwa zaman terkait dengan apa yang terjadi pada masa itu. Gitu. Oke, mungkin dari dua pembedah kita sudah selesai, ada Bapak Kusnan Kadari dan juga Bapak Yayan. Selanjutnya mungkin kita akan melaksanakan atau melakukan dialog dengan para hadirin, baik itu guru, mahasiswa, yang hadir dalam pertemuan hari ini gitu. Kepada Bapak Ibu, para hadirin semua, jikalau ada yang bertanya, boleh untuk bertanya ataupun bisa melakukan raise hand di Zoom ini gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Ingin bertanya, Pak. Boleh. Ingin bertanya, Pak. Boleh, Johari. Silahkan, ini adalah mahasiswa dari pendidikan sejarah jenjang S1 kepada saudara Johari. Waktu dan tempat, Bapak persilahkan. Sebelumnya mohon maaf saya off kamera itu karena jaringan yang kurang stabil. Ini kan merupakan suatu bedah buku mengenai sejarah tentang Orde Baru gitu, dilihat dari sudut pandang pers dan dijelaskan
itu tadi oleh penyaji mengenai isi yang begitu komprehensif, bahwasanya kita dapat melihat ataupun ikut dalam ke suatu peristiwa tersebut ataupun sekitar peristiwa itu sendiri dengan melihat dari surat kabar ataupun juga media pers yang sejaman pada saat itu, sehingga kita mengetahui jiwa zaman pada saat itu dan bagaimana penulisannya. Kemudian ingin saya tanyakan di sini gitu, bagaimana kita ingin mengetahui sejarah-sejarah secara objektif, walaupun memang kita ketahui bersama subjektivitas dalam peristiwa sejarah itu tentu ada gitu. Namun yang saya ingin ketahui gitu, bagaimana kita dapat mengetahui tentang keautentikan peristiwa sejarah bila mana kita melihat dari sudut pers ataupun media surat kabar itu sendiri gitu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Johari yang telah bertanya terkait dengan bagaimana cara mengetahui secara objektif. Karena jika kita berbicara sejarah akan selalu unsur subjektif yang ada di dalamnya gitu. Terutama terkait dengan pers ini, Pak Andi, mungkin seperti itu bisa dihimpun terlebih dahulu. Oke, selain Johari, mungkin ada perwakilan dari guru IPS ataupun guru sejarah yang akan bertanya. Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari mahasiswa lagi, ada yang mau ditanyakan kembali? Bagaimana? Dari guru SMP, guru sejarah, mahasiswa, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan bedah buku pada hari ini? Mungkin Bapak sambil menunggu penanya berikutnya, mungkin bisa langsung dijawab terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Johari. Terima kasih Pak Esa, alhamdulillahirobbilalamin. Saya gembira bisa menyelenggarakan acara bedah buku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegembiraan saya karena juga mendapat tanggapan bahkan juga pandangan baru ya dari guru di lapangan yang tentu juga menggunakan buku saya sebagai salah satu sumber untuk pengajaran apakah IPS maupun sejarah, termasuk tadi pertanyaan dari mahasiswa. Saya ingin sharing juga dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Kusnan Kadari, termasuk Pak Yayan, termasuk tadi pertanyaan mahasiswa. Mungkin secara umum saya ingin memberikan gambaran seperti ini, bahwa untuk bisa memahami sejarah Orde Baru, termasuk juga pers di dalamnya itu, kita harus melihat dulu cikal bakal atau awal kemunculan Orde Baru. Satu pemerintahan yang lahir dari, ini saya sering kemukakan dalam perkuliahan sejarah Orde Baru, lahir dari pertarungan segitiga, yaitu antara PKI di satu sisi, Angkatan Darat di sisi lain, dengan Presiden Soekarno sebagai penengah, sebagai wasit. Dengan adanya peristiwa G30S 1965, maka perimbangannya menjadi sangat berantakan, di mana TNI Angkatan Darat akhirnya keluar sebagai pemenang, bisa menumpas PKI dan para pengikutnya karena dianggap menjadi dalang dari gerakan 30 September sampai memakan korban para jenderal dari Angkatan Darat. Dan setelah PKI ditumpas, kemudian sikap Presiden Soekarno masih tetap membela PKI dan menganggap peristiwa G30S itu sebagai riak kecil dalam sebuah gelombang revolusi yang besar. Bahkan dalam pidatonya Jas Merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, Soekarno membela, memuji PKI sebagai organisasi yang berperan, baik pada zaman pergerakan nasional maupun revolusi Indonesia. Karena sikapnya yang begitu, maka oleh TNI AD, oleh mahasiswa yang anti komunis, oleh umat Islam yang tidak suka dengan komunis, dengan PKI,
akhirnya melalui Supersemar, melalui sidang istimewa MPRS, Presiden Soekarno dilengsarkan, diturunkan. Jadi untuk bisa memahami sejarah Orde Baru adalah sejarah kemenangan TNI AD, tentu dengan mitranya, dengan para pendukungnya, berkuasa selama 30 tahun. Saya sih melihatnya Orde Baru itu dari 1968 sampai 1998. 66 itu memang Supersmart dijadikan tonggak bagi Orde Baru, tapi Soekarno masih presiden. Tapi kalau 68, Soekarno benar-benar dilengsarkan oleh MPRS, sehingga MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh. Sehingga mungkin sejarah Orde Baru itu secara fix dimulai dari 1968 sampai 1998. Nah, dengan demikian, karena yang berkuasa adalah TNI Angkatan Darat dengan para mitranya, maka kita akan melihat surat kabar yang menjadi corong atau kekuatan, apakah dari golongan komunis ataupun dari para pendukungnya Presiden Soekarno, jelas tidak diberi hak hidup oleh pemerintah Orde Baru. Jadi koran-koran komunis tentu dilarang, ideologinya juga dilarang, bahkan orang yang dituduh sebagai komunis tentu mendapatkan tekanan, diskriminasi politik dan seterusnya. Termasuk juga tentu para pendukung Soekarno yang punya surat kabar, misalnya PNI, Partai Nasional Indonesia, ataupun nanti PDI, dulu punya surat kabar namanya Suluh Indonesia, dilarang juga. Bahkan akhirnya koran milik partai-partai politik ini pada masa Orde Baru tidak laku karena memang pemerintah Orde Baru sendiri sikapnya sangat anti partai politik. Karena itu bisa dimengerti juga mengapa Golkar misalnya pada masa Orde Baru tidak mau disebut parpol, tidak mau disebut partai politik, tapi menganggap dirinya sebagai kekuatan sospol, kekuatan sosial politik. Karena citra partai politik di masa pemerintah Orde Baru, tentu dengan surat kabarnya itu adalah kurang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti tadi saya katakan, Jenderal Soeharto ketika memimpin Orde Baru, dia juga didukung oleh banyak pihak. Saya mencatat misalnya para mahasiswa yang anti komunis jelas adalah pendukung Orde Baru, dan kemudian golongan Muslim yang anti komunis jelas juga pendukung Orde Baru. Sebagaimana kita tahu, pembantaian, pembunuhan orang-orang komunis tidak seluruhnya dilakukan oleh Angkatan Darat. Di Jawa Timur bahkan Banser Ansor berperan dalam membantai orang-orang komunis. Di Jawa Tengah bahkan orang-orang PNI sendiri, tapi PNI-nya PNI yang anti komunis, bukan PNI ASU, Ali Sastro-Amijoyo dan Insinyur Surahman. PNI yang dekat dengan Jenderal Soeharto akhirnya juga ikut mengganyang PKI di Jawa Tengah. Di Bali juga sama, anggota PNI yang anti komunis juga akhirnya membantai orang-orang komunis. Di Sumatera Utara, karena di sana adalah kampungnya Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Abdul Haris Nasution itu punya partai politik dalam pemilu 55 namanya IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, IPKI itu punya sayap pemuda, punya organisasi pemuda, namanya Pemuda Pancasila. Nah, sampai sekarang masih ada kan? Pemuda Pancasila sangat berperan membantai orang-orang komunis di Sumatera Utara. Yang difilmkan juga itu kemarin yang banyak peminatnya itu ya. Jadi maksud saya, para pendukung Orde Baru ini mahasiswa, umat Islam, dan tentu saja pemimpin-pemimpin sipil yang anti komunis merasa dia berperan dalam menegakkan rezim Orde Baru, dan mereka juga merasa supaya aspirasinya diperhatikan. Karena itu mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, tergabung dalam lainnya, juga punya media. Itu yang tadi Pak Kusnan menyebutnya, namanya Mahasiswa Indonesia, Mingguan Mahasiswa Indonesia. Karena merasa berperan, maka sikapnya sangat kritis. Kalau Orde Baru dianggap menyimpang, maka dikritik melalui, nah tadi kata Pak Yayan, selama ini Pak Yayan mengkliping hanya newsnya saja, beritanya saja, padahal unsur views itu yang nampak dalam tajuk rencana, catatan pojok, karikatur,
itulah sikap surat kabar, pandangan surat kabar. Kalau news biasanya sama, karena sumber beritanya kan kantor berita antara atau kantor berita dari luar negeri. Jadi kalau melihat surat kabar itu, news itu pasti sama. Jadi kalau hari ini Persib menang, semua memberitakan Persib menang. Tapi kalau lihat tajuk rencananya, lihat catatan pojoknya, lihat karikaturnya, itu beda-beda. Itu pendirian, pandangan dari tidak hanya redaktur, tapi juga mungkin pengelola surat kabar tersebut. Nah, mahasiswa yang merasa berjasa pada masa Orde Baru dan punya surat kabar, kemudian tokoh-tokoh sipil yang merasa berjasa pada masa Orde Baru dan punya surat kabar seperti Indonesia Raya-nya Muchtar Lubis, ataupun surat kabar merdekanya BM Dia, ataupun surat kabar pikiran rakyatnya Atang Ruswita, merasa punya hak untuk melakukan kritik sosial yang dari tahun 1966 sampai 1974, masa konsolidasi Orde Baru, memang kritik-kritiknya boleh dilakukan secara tajam, secara keras. Ya. Tapi sekaitan dengan konsolidasi Orde Baru yang semakin kuat, dan nampaknya Jenderal Soeharto dan aparat pemerintahannya tidak semuanya suka dengan kritik. Akhirnya setelah peristiwa Malari 1974, kontrol pemerintah terhadap pers yang merupakan tadinya para pendukung Orde Baru itu menjadi semakin ketat. Dan bagi pers yang mengkritiknya keras, akhirnya juga harus menghadapi bredel, harus menghadapi penutupan. Jadi saya pikir untuk bisa memahami sejarah Orde Baru dan dinamika politik serta demokrasinya bagi pers, harus dipahami dalam konteks seperti itu. Ada media-media massa yang memang pada awalnya pendukung Orde Baru, punya harapan besar bagi kehidupan demokrasi, dan itu berlangsung dari tahun 1974 sampai 1966 sampai 1974. Tapi setelah itu, setelah konsolidasi kekuatan Orde Baru begitu mapan, maka kritik-kritik sosial dari surat kabar yang semula pendukung Orde Baru itu masih ada, tapi dengan gaya yang ini gayanya Pak Kusnan, ini orang Jawa, ngono ya ngono ning ojo ngono. Boleh mengkritik, tapi ya jangan terlalu keras lah. Kalau orang Sunda apa ya? Ya goreng patut oke dulur orang. Jadi ini ada kalau orang Sunda meminjam istilahnya Atang Rusita ya. Bagaimana mengkritik dengan lauk naherang China herang, laukna benang. susah tuh ya. di mana ting bisa laukna benang China herang, di mana-mana ge laukna benang pasti kiruh China. Kiruh. Jadi itu satu cara mengkritik karena kekuatan pemerintah begitu dominan sehingga kritiknya sangat halus, sopan, berputar-putar, dan itu yang menjadi fenomena pers Indonesia dalam menanggapi peristiwa-peristiwa penting sekalipun dari tahun 74 sampai runtuhnya Orde Baru. Tadi saya katakan memang tidak semua peristiwa pada masa Orde Baru menjadi objek kajian kami maksud saya, karena buku ini ditulis oleh teman dari Brunei juga. Jadi hanya peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan kebetulan menjadi sorotan. Pers memang menjadi sorotan semua juga, tapi saya tadi seperti Pak Yayan agak abe mengclipping surat kabar, melihat unsur views-nya itu yang sangat menarik antara satu surat kabar dengan surat kabar yang lain. Jadi tajuk rencananya, catatan pojoknya, karikaturnya itu yang membedakan kritik satu surat kabar dengan surat kabar yang lain. Jadi Bapak Ibu guru dari sekarang kalau mengclipping koran jangan hanya news-nya saja, kalau berita tuh sama. Tapi views-nya itu coba tajuk rentan. Tapi biasanya yang sangat menarik itu saya mengclipping karikatur. Dan karikatur itu tidak banyak. Kalau Kompas punya Om Pasikom kan. Kalau Pikiran Rakyat punya siapa? Oleh Sikabayan. Pokoknya Sikabayan ininya karikaturnya ya. Mang Ohle. Itu langka itu biasanya mengkritik sesuatu itu lewat karikatur banyak maknanya. Dan yang lebih menarik juga adalah catatan pojok. Catatan pojok itu tradisi humor orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kalau mengkritik kan pakai humor, pakai guyon. Nah itu dalam surat kabar akan nampak dalam catatan pojok.
Misalnya ini saya dapat catatan pojok yang menarik dari surat kabar Sifat Tahunan di Bandung. Waktu tahun 60-an 70-an, jalan-jalan di Bandung tuh biasalah berlobang-lobang apa rusak. Sekarang aja bagus ya. Dulu jalan tuh jelek. Kemudian dalam catatan pojok ada naon bahasa Sundana cenah. Gali lobang, tutup lobang. Dijawab oleh catatan pojok, lir jalan di kota Bandung. Jadi catatan pojok tuh walaupun statementnya singkat, tapi itu cara mengkritik sambil guyon. Nah itu menarik bagi saya untuk dianalisis. Dan para penjaga catatan pojok itu juga guyon-guyon. Kompas Mang Usil kan catatan pojoknya. Pikiran rakyat oleh-oleh Sikabayan lah ya. Merdeka dokter klinik, Republika rehat. Jadi bagi saya itu unsur yang menarik betapapun memang pemerintahnya sangat kuat dalam mengontrol pers, tapi masih ada unsur kritik walaupun tadi kritiknya gaya orang Jawa ngono yang ngono ning ojo ngono atau nabi kritiknya orang Sunda muter-muter malapah gedang tepuguh airna mah lauk nanti benang cair nanti herang. Jadi itu tanggapan saya pada Pak Kusnan dengan Pak Yayan tentang pertanyaan Johari bahwa sejarah itu harus objektif dan tidak lepas dari subjektif. Memang susah ya. Saya sebenarnya justru dengan mengkaji pers itu ingin melihat apakah bagaimana satu peristiwa ditanggapi oleh media massa yang unsur views-nya berbeda-beda. Tadi news-nya bisa sama, peristiwa Tanjung Priuk misalnya. Ya. Tapi kalau kita lihat views-nya, tajuk rencananya catatan pojok, antara Kompas dengan Merdeka beda pandangan. Tentang peristiwa Timor Timur, sayang tidak dimasukkan karena artikelnya dalam bahasa Inggris. Itu antara Kompas dengan Republika, views-nya, tajuk rencananya, karikaturnya beda-beda. Jadi bagi saya, pers menanggapi satu peristiwa penting pada masa Orde Baru itu unsur subjektifnya tetap ada, tapi subjektivitas berdasarkan pandangan, berdasarkan pendirian dari redaktur pers, dari pengelola pers. Sama seperti kita juga sekarang menghadapi peristiwa penting pada masa reformasi, masing-masing kita punya pendirian, punya subjektivitas, tapi subjektivitas berdasarkan kenyataan, bukan subjektivitas yang ngarang. Jadi kalau misalnya sekarang mahasiswa tidak sepenuhnya setuju dengan pemerintah reformasinya Jokowi, ada juga pemerintah mahasiswa yang setuju. Jadi masing-masing mahasiswa punya subjektivitas sendiri, tapi subjektivitasnya berdasarkan wawasan, pendirian, sikap politik terhadap kenyataan politik yang ada pada zamannya, yaitu pemerintahan reformasi di bawah Presiden Jokowi misalnya. Begitu juga dengan media massa. Jadi walaupun ada unsur subjektif baik dalam news maupun views-nya, tapi itu adalah pendirian yang ada hujahnya, ada rasionalnya, ada alasannya. Apakah berdasarkan kepentingan, berdasarkan segala macam terhadap satu peristiwa objektif pada zamannya. Jadi tugas kita adalah untuk justru menurut saya disitulah pentingnya sikap subjektif itu yang menjadikan sejarah itu terus ditulis ulang gitu. Tadi kata Pak Kusnan, sejarah Orde Baru itu sudah banyak yang nulis, tapi buku kami ini kata Pak Kusnan promo juga, terima kasih lah, menarik katanya. jadi pakai analog parfum juga Pak Kusnan ini. Jadi menurut saya subjektivitas tetap penting di dalam sejarah. Yang penting kita bisa memahami mengapa orang itu bersikap subjektif. Pendirian apa, latar belakang apa, hujah apa. Sebab mencari gambaran peristiwa yang objektif tidak akan mungkin. Yang paling memungkinkan bagi kita adalah bagaimana memahami satu peristiwa yang berlaku pada zamannya, ditanggapi oleh banyak pihak, sesuai dengan pendirian, pandangan, wawasan, dan sebagainya. Dan itu adalah alamiah, lumrah. Sebagaimana kita juga menanggapi satu peristiwa pada zaman sekarang. Saya pikir itu Pak Esa.
Masih ada waktu tuh 10 menit lagi. Beri kesempatan silakan kepada yang lain kalau masih ada yang ingin ditanggapi. Baik, terima kasih ke Pak Andi yang tadi sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kusnan dan Pak Yayan, dan juga pertanyaan dari Saudara Johari. Mungkin Bapak selanjutnya ada pertanyaan juga dari mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah, Anissa Marshanda Putri, yang ingin ditanyakan itu adalah terkait dengan peranan pers, Pak, yaitu apakah dengan adanya pers pada masa itu dapat memprovokasi rakyat untuk menggulingkan kepemimpinan Soekarno. Itu yang pertama, Bapak. Dan sebentar saya scroll dulu. Nah, yang selanjutnya itu adalah apa yang melatar belakangi beberapa orang yang dipercaya untuk ikut serta dalam hal pemerintahan, terutama yang memiliki basic militer TNI AD pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mungkin itu saja, Bapak. Oke, Bapak, selanjutnya ada pertanyaan satu lagi, mungkin bisa langsung dijawab saja. Itu pertanyaan dari Saudari Tini Fitriani. Bapak, mohon maaf, boleh izin masuk tidak? Boleh, boleh. Ya, Kepada Bapak, Tini, silakan. mohon maaf, nama saya Tini Fitriani, dan mohon maaf Ibu Bapak, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena di sini sedang hujan, jadi jaringannya kurang bagus. Nah, saya ingin bertanya, Pak, terkait etnis Tionghoa. Nah, pada zaman Orde Baru ini kan para pengusaha Tionghoa sendiri itu mendapatkan apa ya, semacam mendapatkan kedekatan gitu dengan Soeharto. Nah, kita bisa lihat pada masa itu pengusaha yang paling kaya gitu seperti Lim Sio Leong, nah atau Sudono Salim kan itu merupakan pendiri Salim Group ya Pak. Nah, pada saat itu kan beliau ini memiliki kedekatan dengan Soeharto, dan sementara yang kita ketahui bahwa orang-orang Tionghoasnya sendiri itu merasa ketakutan gitu dan merasa sulit hidup di zaman Orde Baru ini. Nah, pertanyaan dari saya adalah mengapa Pak para konglomerat ini tidak ada rasa kepedulian gitu terhadap sesama orang Tionghoa gitu, agar kaumnya ini tidak didiskriminasi gitu pada zaman Orde Baru, dan kemudian kenapa mereka juga merasa orang Tionghoanya juga merasa sangat sulit? Apakah memang sesulit itu Pak hidup di zaman Orde Baru bagi orang etnis Tionghoa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Esa. Saya pikir dua penanya cukup untuk sementara, mungkin karena waktunya juga ya. Pertama kepada penanya terakhir saja dulu ya, dari Tini ini menarik ya. Jadi memang konteks kelahiran Orde Baru adalah tadi saya katakan kemenangan Angkatan Darat atas komunisme, dan juga akhirnya kemenangan Angkatan Darat karena berhasil menurunkan Soekarno, walaupun tadi meminjam lagi budayanya Pak Kusnan ya, cara menurunkan presiden pun alon-alon, waton, kelakon, germet-germet asal selamat, bertahap ya, pelan-pelan. Kalau di negara lain peralihan kekuasaan tuh melalui kudeta 2-3 jam selesai. Di kita dari 65 sampai 68 3 tahun. Itu gayanya Pak Kusnan itu, alon-alon, waton, kelakon, germet-germet asal selamat, totak-totak. Oke ya. Jadi dan kita tahu PKI tahun 60-an itu didukung oleh negara komunis Cina. Karena itu ketika Orde Baru lahir, pemerintah Orde Baru memutuskan hubungan diplomasi dengan Cina. Dan banyak juga etnis Cina yang eksodus akhirnya. Bahkan politik Orde Baru adalah politik yang tidak membolehkan orang Cina berpolitik. Bahkan masuk tentara pun sampai sekarang saya pikir nggak boleh. Tapi tidak semuanya. Bagi orang Cina yang dianggap tidak membahayakan, tidak berideologi komunis, tidak berorientasi ke negara induknya, dan jadi boleh bergerak di bidang ekonomi. Dan hubungan antara tentara Indonesia dengan orang-orang Cina yang concern di bidang ekonomi dan jadi pengusaha itu adalah bukan produk Orde Baru, sudah dibangun sejak masa revolusi. Hubungan Pak Harto dengan Lim Sio Leong, dengan Sudono Salim, dengan Bob Hasan. Bob Hasan bahkan anak angkatnya Jenderal Gatot Subroto. Ketika Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia tahun 64, dititipkan kepada Kolonel Soeharto supaya anak ini diurus karena Cina yang baik. Jadi maksud saya, Cina pada masa Orde Baru adalah Cina yang bergerak di bidang ekonomi dan tidak membahayakan politik Orde Baru, justru diberi peran.
diberi peran, dan bahkan ini yang menjadikan ada fenomena Sukongisme pada masa awal Orde Baru. Ini membuat marah umat Islam, membuat marah pengusaha Muslim yang merasa berjasa membangun Orde Baru, tapi kok kue ekonominya diberikan kepada golongan etnis Tionghoa yang pengusaha. Jadi kepada orang Cina pengusaha yang tidak membahayakan politik Orde Baru tetap diberi peluang. Nah, tadi kata Pak Kusnan, dia menemukan istilah baru, walaupun bukan baru itu, jenderal uang dan politik itu memang jenderal-jenderal yang dekat dengan Cina. Dulu ada istilah pada masa Orde Baru, kalau ingin kaya harus melihara Cina. Mun hayang beunghar kudu miara Cina, entong tuyul deui. Jadi itu istilah untuk menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru sangat dekat dengan para konglomerat Cina karena secara ideologi tidak membahayakan. Kalau secara politik dengan negeri Cina sendiri diputus hubungan diplomatiknya baru tahun 90-an saya pikir Pak Harto dengan Ibu Tin berkunjung ke Cina dan membuka diplomasi dengan Cina karena Cinanya sudah juga liberal, bukan lagi di zamannya Mao Zedong tapi di zamannya Deng Xiaoping. Itu saya pikir pertanyaan dari Tini ya. Jadi konglomeratnya ya konglomerat Cina pasti unggul lah kalau bersaing dengan konglomerat Indonesia. Wong pengusaha Muslim Indonesia tahun 50-an saja itu ada fenomena Alibaba kan. Jadi orang kita tuh kalau dikasih lisensi, kasih modal itu tidak seulet orang Cina sehingga punya kredit, punya modal, didirikan perusahaan patungan dengan orang Cina, namanya saja Alibaba, seolah-olah itu punya Ali, yang melaksanakannya Baba, Cina. Jadi memang kalau dari sisi etos berbisnis, nampaknya pengusaha kita belum mampu bersaing dengan pengusaha Cina. Sampai sekarang saya pikir ya. Anda kan tahu kalau pemilu reformasi itu dibiayai oleh konglomerat Cina juga kan. Pengusaha kita aja masih belum sepenuhnya mampu bersaing dengan mereka. Oke, pertanyaan pertama dari media massa ya, mampu menjatuhkan Presiden Soekarno. Kita lihat tadi persaingan segitiga tadi ya. Ketika peristiwa G30S itu semua surat kabar apakah milik PKI, apakah milik pendukungnya Soekarno itu ditutup oleh tentara Indonesia. Kita tahu Harian Rakyat boleh diberi hak hidup sampai 2 Oktober. Itu pun jadi blunder karena memuji-muji gerakannya Untung. Ya. Satu bukti kata tentara Angkatan Darat, ini bukti bahwa PKI ada di balik peristiwanya Letkol Untung. Lihat surat kabarnya Harian Rakyat mendukung gerakannya Letkol Untung. Setelah itu ditutup. Surat kabar PNI pendukungnya Soekarno, seluruh Indonesia, dan surat kabar yang lain ditutup juga. Satu-satunya surat kabar yang diberi hak hidup adalah surat kabar Angkatan Darat. Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Sebagai satu surat kabar yang diberi leluasa, tentu boleh memberitakan, boleh menyajikan news dan views apa saja. Salah satunya yang diberitakan oleh Angkatan Darat dan Berita Yuda adalah bagaimana proses penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya. Itu menjadikan tadi kata Johari unsur subjektifnya kental sekali ya. Tapi justru dengan berita dari surat kabar milik Angkatan Darat itu menjadikan masyarakat sangat marah pada PKI. Saya waktu kecil mendengar kata lubang buaya saja kasihan ya, para jenderal itu sudah disiksa kok dimasukkan ke lubang buaya. Ingatan saya itu benar-benar lubang buaya, ternyata nama desa itu ya. Jadi bagaimana surat kabar milik tentara, Berita Yuda dan Angkatan Darat itu memberitakan proses penculikan, pembunuhan para jenderal yang dilakukan oleh orang-orang PKI atau para pendukung PKI, pemuda rakyat ataupun Gerwani, sebagai satu news and views yang luar biasa, dan itu membangkitkan kemarahan umat Islam, membangkitkan orang-orang yang anti komunis, sehingga terjadi pengejaran, penangkapan, pembunuhan besar-besaran yang tadi saya katakan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, dan di Sumatera Utara. Kenapa di Jawa Barat agak kurang pembunuhan besar-besaran terhadap orang PKI? Saya sering menyampaikan ini ke para mahasiswa karena tentara Siliwangi sudah sangat pengalaman dengan apa yang disebut dengan opter.
operasi teritorial ketika mengatasi DITI melalui operasi pagar betis, dan juga tentu pengalaman untuk mengatasi ideologi komunis di Jawa Barat, karena umumnya para pendukung di Jawa Barat adalah Masyumi. Partai politik Masyumi sangat dominan di Jawa Barat, dan Masyumi adalah musuh daripada PKI. Sementara di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara, para pendukung komunisnya banyak dan terjadi clash akibat pemberitaan dari surat kabar milik Angkatan Darat tadi, Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Jadi kalau pertanyaan apakah pers mampu meruntuhkan pemerintahan, minimal untuk meruntuhkan wibawa presiden, ya. Karena presiden dianggap kok malah membela PKI terus, sudah tahu PKI itu tindakannya seperti itu, kata surat kabar milik Angkatan Darat. Tapi kok Soekarno malah terus pidato jas merah, pidato menganggap pembunuhan para jenderal itu riak kecil dalam sebuah gelombang samudera revolusi yang hebat. Bahkan ketika Brigjen Suparjo, pelaku G30S, melaporkan bahwa para jenderal sudah diamankan, sikap Soekarno persis seperti Panglima Besar Sudirman ketika mendapat laporan dari Mayor A.K. Yusuf setelah menculik Sultan Syahrir di Solo, yaitu memeluk perwira itu, menepuk-nepuk punggungnya. Kalau Jenderal Sudirman enggak berkata-kata, hanya memeluk punggungnya dan memeluk dan menepuk punggungnya. Itu Pak Kusnan orang Jawa bisa ngerti apa artinya kalau seorang tua memeluk anaknya dan menepuk-nepuk punggungnya. Kalau Soekarno menepuk Brigjen Suparjo, memeluk Brigjen Suparjo, memeluk-meluknya dan menyatakan wajar dalam revolusi bisa terjadi seperti ini. Tapi kalau Jenderal Sudirman nggak ada suara, tapi ketika dia ajukan ke pengadilan tahun 48, Jenderal Sudirman, mengapa Anda memeluk dan menepuk punggung seorang perwira mayor ketika menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir? Jenderal Sudirman jawabannya, yang saya maksudkan itu adalah saya ingin mengatakan, sayang tindakanmu tuh gerasa gerusu gitu loh. Jadi bukan berarti mendukung. Jadi orang Jawa tuh memang gestur politiknya harus dibaca banyak tafsir ya, bukan berarti mendukung. Kata Jenderal Sudirman, sayang tindakanmu kok gerasa gerusu. Kayak Wiranto ke Jokowi kan, gerasa gerusu. Kalau Presiden Soekarno sayang tidak dihadapkan ke pengadilan, tapi kalau dihadapkan ke pengadilan pun saya pikir dia akan menjawab seperti Jenderal Sudirman, sayang Suparjo tindakanmu tuh gerasa gerusu, mungkin gitu juga ya. Saya pikir kalau TNI AD mengapa akhirnya dijadikan menteri, dijadikan gubernur, ya kan presidennya dari TNI AD, dan TNI AD sejak masa revolusi, sejak tahun 50-an, sejak lebih-lebih pada Orde Baru punya konsep dui fungsi. Jadi tentara itu tidak hanya bergerak di bidang militer, tapi juga kan di bidang non-militer, termasuk tentu dalam pemerintahan. Bahkan pada masa Orde Baru ada istilah, kalau pada zaman Belanda ada istilah gubernur jenderal, kalau pada masa Orde Baru ada jenderal jadi gubernur. Tidak ada gubernur kan, ada bupati, wali kota, dan sebagainya. Saya pikir itu Pak Esa jawaban dan tanggapan saya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, terutama karena mau membeli dan membaca buku kami. Terima kasih Pak Kusnan sudah mempromosikan dengan sangat bagus, Pak Yayan juga dengan sangat bagus. Pak Esa, mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik, terima kasih Pak Andi yang tadi telah menjawab apa yang ditanyakan oleh para peserta pada hari ini. Sebenarnya Bapak masih banyak yang ingin bertanya ini, mungkin karena waktunya ya. Nanti di lain waktu kita bisa membuat satu forum yang seperti ini dan bisa berdiskusi dan berdialog kembali gitu. Alhamdulillah tidak berasa sudah 1 jam, dan dalam waktu 1 jam itu kita sudah belajar dari sosok-sosok yang hebat. Ada Pak Andi Suwirta, ada Kadari, ada Pak Yayan, dan semoga dari mereka kita bisa belajar untuk rajin membaca dan juga terinspirasi untuk selalu karena mungkin saya teringat kata-kata Pramudia, Bapak, bagaimana orang itu boleh pandai, tapi ketika dia tidak menulis, dia akan hilang dari masyarakat dan tidak dengar suara. Siapa? Ya mungkin segitu saja. YouTube ya. YouTube ya.
Sebelum saya tutup, saya ingin sebagai rupa Kusnul Hadari, saya ingin memberikan pantun kepada Bapak Ibu. Oke, Karena kalau tidak kalau di merasakan wangi, kontra di pandan. oke kan. Terima kasih dari kami, maafkan bila ada kesalahan. Ya mungkin Bapak Ibu, sekian dari kami. Terima kasih atas keaktifannya. Semoga Bapak Ibu nanti sehat. Banyak yang mau bertanya tapi waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Esa, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah jumpa lagi dalam seri bedah buku yang lainnya. Ini para dosen juga ingin melakukan bedah buku, nanti kita boleh hadir lagi, termasuk mahasiswa. Jadi kita memang waktunya sangat terbatas. Terima kasih dan nanti kita ketemu lagi dalam acara yang sama dalam kesempatan yang lain. Oke. Ibu Sri mau foto bersama, Bapak Ibu boleh on cam karena mau dipoto katanya. Pak Esa punya kamera? Oke. Oke Pak Esa, Bapak Ibu mohon on cam karena mau dipoto. Mungkin slide satu. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Cukup Esa? Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lab ya. Boleh lab.